belajar Ananda. Sebelum kita lanjut ke permasalahan, kita harus memahami FPB dan KPK dalam soal cerita. Jadi di sini ada ciri-ciri soal yang dapat diselesaikan atau penyelesaiannya menggunakan FPB ya dan menggunakan KPK. Jadi kita harus paham dulu ciri-ciri soal ceritanya. Kita lihat ya untuk FPB dan KPK. Untuk soal cerita yang menyelesaikannya dengan cara FPB, itu biasanya ada kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata. Bisa juga sama banyak. Sedangkan untuk di KPK, kata kuncinya ada kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Untuk FPB biasanya ditanyakan tentang jumlah. Untuk KPK biasanya yang ditanyakan adalah tentang waktu. Ya. Jadi ingat untuk FPB ada kata sama banyak ya atau jumlah sama dan biasanya ditanyakan tentang jumlah. Untuk KPK kata kuncinya ada kata bersama-sama dan biasanya yang ditanyakannya masalah waktu. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Anindya mempunyai 72 lembar keju, 48 lembar daging sapi, dan 96 lembar daun selada. Anindya akan membuat roti sandwich sebanyak-banyaknya. Setiap roti sandwich berisi ketiga bahan tersebut dengan jenis dan jumlah sama banyak. Tentukanlah A. Banyak roti sandwich yang akan dibuat. B. Jumlah keju, daging sapi, dan daun selada pada setiap roti. Kita, supaya lebih jelas, kita cari dulu ya apa yang ada di dalam soal. Kita cari yang diketahuinya. Diketahui keju 72 lembar, daging sapi ada 42 lembar, dan selada 96 lembar. Yang ditanya A. Banyak roti sandwich, dan B. Jumlah keju, daging sapi, dan daun selada pada setiap roti. Kita lihat di sini. Apakah kita menyelesaikannya dengan FPB atau KPK? Kita lihat untuk ciri-cirinya ya. Kita lihat di sini ada kata sama banyak, ya. Terus di atasnya ada roti sandwich sebanyak-banyaknya. Dan ini ditanyakannya jumlah. Berarti kita gunakan FPB, ya. Di sini ada kata sama banyak dan menanyakan jumlah. Kita akan mencari soal tersebut dengan menggunakan FPB. Ini yang diketahuinya. Yang ditanya ada dua ya, banyak roti sandwich dan jumlah keju, daging sapi, dan daun selada di setiap roti. Kita akan menggunakan cara sengkedan atau sawah. Masih menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dari 72, 48, dan 96. Kita bagi dua dulu ya, karena ada yang bisa dibagi dua. 72 kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah 36.
48 kita bagi 2 hasilnya adalah 24 dan 96 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 48. Nah, karena kita akan mencari FPB, karena ini ketiga-tiganya bisa dibagi 2, maka kita tandai 2 ya. Kita tandai dengan cara dilingkari. Selanjutnya kita periksa masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2 lagi. Untuk 36 kita bagi 2 hasilnya adalah 18. 24 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 12. Dan 48 kita bagi 2 hasilnya adalah 24. Nah, ini kita bisa bagi lagi ya ketiga-tiganya dengan 2. Berarti ini kita tandai lagi 2-nya. Kita lingkari lagi. Kita periksa lagi ya, apakah masih bisa dibagi 2? Masih ya, kita bagi 2 lagi. Ya. Untuk 18 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 9. 12 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 6. Dan 24 kita bagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, ini masih bisa dibagi tiga-tiganya ya. Kita tandai lagi ya, kita lingkari lagi 2-nya. Kita periksa apakah masih ada bisa dibagi 2? Masih ya. Kita masih bagi 2 lagi ya. Untuk 9 tetap 9 ya, karena tidak bisa dibagi 2. 6-nya kita bagi 2 hasilnya 3. Dan 12 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 6. Apakah ini bisa dilingkari? Tidak ya, karena ada satu yang tidak bisa dibagi 2, jadi jangan dilingkari. Selanjutnya masih bisa dibagi 2 ya, yang 6 kita bagi 2 lagi. Untuk 9-nya tetap 9, 3-nya tetap 3, dan 6 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, kita periksa apakah sudah tidak bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 3 ya. 9 kita bagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3-nya 1. 3 dibagi 3 lagi adalah 1. Nah, ini lihat bisa dibagi ya ketiga-tiganya ya. Karena bisa berarti kita tandai 3-nya, kita lingkari. Ya, terakhir kita bagi 3. Didapatlah 1, 1, 1. Nah, ingat kita akan mencari FPB, berarti kita kalikan yang dilingkari saja. Berarti yang dilingkari 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kita kali dengan 3. 2 pangkat 3-nya berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Ya, 8 kita kali dengan 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 24. Nah, untuk jawaban yang B, kita akan mencari jumlah keju di masing-masing roti. Kejunya jumlahnya adalah 72 ya. Rotinya kita dapat 24, berarti kita bagi 24. Ya. Maka kita dapat kejunya ada 3 untuk setiap roti. Daging sapi di situ ada 48 lembar. Berarti 48 kita bagi dengan 24. Maka daging sapinya terdapat 2 buah di setiap roti. Sedangkan untuk daun selada di situ ada 96 ya. Berarti 96 kita bagi karena rotinya ada 24, kita bagi 24. Maka untuk setiap rotinya terdapat daun selada sebanyak 4 buah. Contoh selanjutnya, sebuah agen akan mengirimkan barang dagangan ke beberapa toko. Barang-barang tersebut antara lain 50 dus mie instan,
45 dus biskuit, dan 30 botol sirup. Jika setiap toko akan menerima barang dagangan jenis dan jumlah sama banyak, berapa toko yang mendapat barang dagangan dari agen sebanyak-banyaknya? Kita lihat dulu ya apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui mie instan ada 50 dus, biskuit 45 dus, dan ada sirup 30 botol. Yang ditanyakan berapa toko yang mendapat barang dagangan dari agen. Kita lihat apakah soal ini menggunakan FPB atau KPK. Kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Di sini ada kata sama banyak. Dan di terakhir itu menanyakan jumlah. Sama banyak dan menanyakan jumlah. Berarti penyelesaian soal ini adalah kita menggunakan FPB. Jadi kita akan menggunakan FPB untuk menyelesaikan soal ini. Kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan FPB. Ini yang diketahuinya dan yang ditanya berapa toko yang mendapat barang dagangan dari agen. Kita akan mencari FPB dari 50, 45, dan 30. Masih kita gunakan cara sawah atau cara sengkedan. Karena ini ada yang bisa dibagi dua, kita bagi dua terlebih dahulu ya. Untuk 50 kita bagi dua, hasilnya adalah 25. Untuk 45-nya karena tidak bisa tetap 45. Dan untuk 30 kita bagi dua, hasilnya adalah sama dengan 15. Nah, apakah ada yang masih bisa dibagi dua? Tidak ya. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Bisa ya, kita bagi 3 dulu ya. Untuk 25 tidak bisa, berarti tetap 25 ya. 45 kita bagi 3, hasilnya adalah sama dengan 15. Dan untuk 15 kita bagi 3, hasilnya adalah sama dengan 5. Antara 2, 15, dan 5 masih ada yang bisa dibagi 3 ya, yaitu 15. Jadi kita bagi 3 lagi ya. Kita bagi 3 lagi, untuk 25-nya tetap 25. Untuk 15-nya adalah 5, kita bagi 3 dan 5. Nah, untuk FPB, ingat ya, kita cari yang dilingkari. Karena sampai saat ini kita belum menemukan pembagi yang bisa membagi 3-3-nya ya. Selanjutnya, apakah masih bisa dibagi 3? Oh, sudah tidak bisa ya. Kita lanjut, apakah bisa dibagi 5? Bisa ya, kita bagi 5. 25 kita bagi 5, hasilnya adalah 5. 5 dibagi 5-nya adalah 1. 5 dibagi 5-nya adalah 1. Nah, karena ini bisa dibagi semuanya, maka kita tandai, kita lingkari. Ya, untuk FPB. Terakhir kita bagi lagi 5. Ya, kita dapat 1. Ya, karena yang itunya sudah selesai 1, 1. Nah, ya. Jadi kita dapat FPB-nya adalah yang dilingkari saja, hanya 1. Jadi FPB-nya adalah sama dengan 5. Ya. Jadi toko yang mendapatkan barang dagangan dari agen adalah sebanyak 5 toko. Contoh berikutnya. Lampu A menyala setiap 12 menit. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Lampu C menyala setiap 20 menit sekali. Pada pukul 10.30, ketiga lampu menyala bersamaan. Pada pukul berapakah ketiga lampu menyala bersama-sama lagi? Kita lihat ya, apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui lampu A menyala setiap 12 menit.
Lampu B menyala setiap 15 menit. Lampu C menyala setiap 20 menit. Yang ditanyakan, pada pukul berapakah ketiga lampu menyala bersama-sama setelah menyala bersamaan pada pukul 10.30? Nah, kita akan mendeteksi ya, apakah penyelesaian soal ini menggunakan FPB atau KPK. Kita lihat ciri-cirinya. Di sini ada kata bersama-sama lagi. Dan yang ditanyakan pada pukul berapa berarti menanyakan waktu. Jadi ada kata bersama-sama lagi dan menanyakan waktu. Ini adalah ciri-ciri dari soal yang harus diselesaikan dengan menggunakan KPK. Jadi soal ini akan kita gunakan atau kita selesaikan menggunakan KPK. Kita akan membahas soal yang tadi dengan menggunakan KPK. Ini yang diketahuinya ya, lampu A, lampu B, lampu C. Yang ditanya, pada pukul berapa mereka menyala bersama-sama lagi ya? Setelah mereka menyala bersamaan pada pukul 10.30. Kita berarti akan mencari KPK dari 12 ya, 15 dan 20. Karena ini ada yang bisa kita bagi dua, kita bagi dua dulu ya. 12 kita bagi dua hasilnya adalah sama dengan 6. 15 karena tidak bisa tetap 15. Dan 20 kita bagi dua hasilnya adalah 10. Kita bagi dua lagi ya, karena masih ada bisa yang dibagi dua ya. 6 kita bagi 2 hasilnya adalah 3. Untuk 15 tetap 15. Dan 10 kita bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 5. Untuk yang sekarang ini sudah tidak bisa dibagi 2 ya. Apakah bisa dibagi 3? Bisa ya. Kita bagi 3 ya. Untuk 3 kita bagi 3-nya adalah 1. 15 kita bagi 3-nya adalah sama dengan 5. Dan 5 tetap 5 ya, karena tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya karena sudah tidak bisa dibagi 3, selanjutnya kita bagi 5. Ya. Kita bagi 5, kita dapat 1 ya. 5 dibagi 5-nya 1 dan 1. Nah, sudah selesai. Jadi kita cari KPK-nya ya. Untuk mencari KPK, kita tinggal kalikan seluruhnya ya. Yang berwarna biru itu yang pembaginya. Berarti karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kita kali dengan 3. Kita kali lagi dengan 5. Ya. Untuk 2 pangkat 2-nya adalah sama dengan 2 kali 2 ya, 4. Kali 3 dikali lagi 5. Sama dengan 60. Ya, di sini 60 menit. Berarti 60 menit itu 1 jam. Jadi, karena menyala bersamaannya awalnya adalah pukul 10.30 ya. Berarti kita tambah 1 jam. 10.30 kita tambah 1 jam. Maka mereka akan menyala bersama-sama lagi pada pukul 11.30. Kita lihat contoh berikutnya. Udin dan Edo memelihara kucing di rumahnya. Udin selalu pergi ke toko hewan untuk membeli makanan kucingnya setiap 12 hari sekali. Sedangkan Edo selalu pergi ke toko hewan untuk membeli makanan kucingnya setiap 15 hari sekali. Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di toko hewan pada hari Jumat,
2 Oktober 2020, maka pada tanggal berapa mereka akan bertemu lagi? Kita lihat dulu ya apa yang diketahui di dalam soalnya. Diketahui Udin membeli makanan kucing setiap 12 hari sekali. Sedangkan Edo setiap 15 hari sekali. Bertemu bersamaan pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Yang ditanya, pada tanggal berapakah mereka akan bertemu bersama lagi? Kita lihat, kita gunakan apa ya untuk menyelesaikan soal ini? Kita lihat ciri-cirinya. Di sini ada kata-kata bertemu bersama lagi. Terus ada setiap, ada kata-kata setiap ya, setiap berapa hari, setiap berapa hari, dan menanyakan waktu ya. Jadi ada kata bersama-sama lagi dan menanyakan waktu. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan apa? Betul ya, kita gunakan KPK. Kita akan menyelesaikan soal tadi dengan menggunakan KPK. Kita lihat yang diketahuinya. Yang ditanya tanggal berapa mereka akan bertemu bersama lagi. Jadi kita akan mencari KPK dari 12 dan 15. Kita akan gunakan cara sengkedan atau cara sawah ya. 12 dan 15 ya. Kita bagi 2 dulu ya. 12 kita bagi 2-nya adalah sama dengan 6. Sedangkan 15 tidak bisa ya, tetap 15. Masih ada yang bisa kita bagi 2 ya, kita bagi 2 lagi. 6 kita bagi 2-nya adalah sama dengan 3. 15 tidak bisa ya, maka tetap 15. Selanjutnya karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Untuk 3 kita bagi 3-nya adalah sama dengan 1. 15 kita bagi 3-nya adalah sama dengan 5 ya. Terakhir kita bagi 5 ya. Kita dapat 1. Nah, 5 dibagi 5-nya adalah 1. Jadi untuk KPK dari 12 dan 15 kita kalikan semua ya. 2 pangkat 2 kita kali dengan 3, kita kali lagi dengan 5 ya. Untuk 2 pangkat 2-nya adalah sama dengan 4. 4 kali 3 kita kali lagi dengan 5 ya. Sama dengan kita dapat adalah 60 hari. Jadi mereka akan bertemu kembali lagi setelah 60 hari. Nah, kita lihat ya, tanggal berapa 60 hari setelah tanggal 2 Oktober. Nah, kita lihat untuk 2 Oktober 2020 kita habiskan sampai akhir bulan ya. Berarti sampai 31 Oktober. Kita tambah 29 hari lagi ya sampai 31 Oktober. Ingat Oktober itu 31. Maka ini baru sampai 31 Oktober. Ya. Baru 29 hari. Selanjutnya 31 Oktober kita tambah 1 bulan ya. Tambah 30 hari. Ini sampailah ke 30 November 2020. Nah, kalau kita jumlahkan di sini baru 59 hari lagi. Jadi kita tambah 1 hari lagi. 30 November 2020 kita tambah 1 hari lagi. Nah, jadi mereka akan bertemu kembali pada 1 Desember 2020.
ya. Ingat, untuk Oktober itu 31 hari, untuk November 30 hari ya. Jadi mengikuti tanggal asli. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membedakan mana soal yang menggunakan FPB dan mana yang menggunakan KPK. Dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.